Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Pak Dr. Yusuf Setiadi. Izinkan kami kelompok 2 akan membahas terkait studi kasus produksi obat nyamuk HIT oleh PT Megasari Makmur. Kelompok 2 terdiri dari 8 anggota. Ada Agung Mercy, Alani Putri, Cahya Nurlela, Ayus Ida, Satria, Jumanto, Stevila, serta Yeti Kristiana. Dalam studi kasus ini, produksi obat nyamuk merek HIT bermula pada tahun 1996 oleh PT Megarsari Makmur atau kita singkat menjadi PTMM yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PTMM ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif propoxur dan diklorpos. Hal ini bermula adanya korban seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru disemprotkan oleh obat anti nyamuk HIT. Kasus pelanggaran etika bisnis oleh PTMM yang memproduksi obat nyamuk HIT mengandung zat berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada konsumen. Dalam studi kasus ini, kami ada beberapa jawaban dari pertanyaan. Pertama adalah apakah kasus tersebut termasuk perkembangan bisnis yang layak atau tidak? Pastinya kasus tersebut produksi obat nyamuk HIT merupakan perkembangan bisnis yang tidak layak karena pelanggaran etika bisnis dan tanggung jawab sosial yang parah. Pertanyaan kedua, bagaimana peranan pemerintah, instansi terkait dalam menangani kasus tersebut? Pemerintah melakukan tindakan penanganan, pencegahan, korektif dengan prosedur yang ditentukan sehingga tidak merugikan seluruh pihak, seperti inspeksi mendadak, penarikan produk, komunikasi publik, serta laporan kepolisian. Pertanyaan ketiga, apa saja yang dilakukan oleh pengusaha setelah dinyatakan usahanya ditemukan ada praktek bisnis yang kurang sehat di perusahaannya? Perusahaan melakukan langkah komprehensif untuk menjaga keberlangsungan usahanya dan tetap menjaga konsumen, seperti menarik semua produk berbahaya, memusnahkan stok, ganti bahan kimia berbahaya dengan bahan ramah, audit internal yang ketat, serta komunikasi dengan konsumen. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah caranya produk yang sudah dipasarkan di tengah-tengah masyarakat untuk ditarik kembali karena tidak layak untuk digunakan? Mekanisme penarikan kembali produk yang sudah dipasarkan karena tidak layak sebagai berikut. Pertama, pengumuman resmi, informasi kepada konsumen, batasi waktu pembelian balik, pengumpulan dan pemusnahan produk, lapor ke instansi rekanan seperti Balai POM dan Departemen Pertanian. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pengaruh pada praktik bisnis perdagangan dalam kasus ini baik di lingkungan domestik ataupun luar negeri? Pengaruh kasus obat nyamuk HIT ini cukup luas dan kompleks, baik di lingkungan domestik atau internasional. Dampaknya kepercayaan konsumen, regulasi, ekonomi lokal, untuk lingkungan internasional, reputasi negara, dan sanksi perdagangan. Efek negatif yang muncul dari kasus ini, kepercayaan masyarakat global dan biaya operasional tinggi. Dengan demikian, kasus penarikan obat nyamuk HIT oleh PTMM memiliki implikasi yang luas dan kompleks baik di lingkungan domestik maupun internasional. Kesimpulan, kasus yang melibatkan obat nyamuk HIT menunjukkan adanya resiko dari penggunaan bahan kimia berbahaya seperti propoxur dan diklorofos dalam produk pestisida. Temuan ini membuktikan perlunya pengawasan lebih ketat oleh pemerintah terhadap produksi, distribusi, dan penggunaan bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahan zat kimia dalam produk rumah tangga harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Langkah-langkah ini penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah kejadian serupa di masa datang. Berikut daftar pustaka yang kami kumpulkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.